Berdasarkan tanpa nominal dikeluarkan tanpa ditetapkan nilainya, maka jumlah yang disetor tidak perlu dipecah dalam dua akun. Misalnya BPS mengeluarkan berdasarkan biasa tanpa nominal. Saham tersebut laku dijual dengan harga 12.500 langsung dikali 12.500 kali 1.000, tinggal kas pada modal saham itu kalau tanpa nominal. Jadi tergantung berapa harganya, berapa harga jual yang laku. Misalnya lakunya 10.000 ya berarti kali 10.000. Kalau ini aku dijual dengan harga 12.500. Itu kalau penjualan saham itu ada tawar menawar nggak, maksudnya gimana ya, harga perusahaan ditetapkan dengan harga misalnya 2.000 kan, terus yang pembelinya gitu nggak biasanya kalau cuma nggak terlalu gede nggak akan kayak lelang gitu nggak ada ya? Tapi kadang ada kok, misalnya mau belinya dalam jumlah besar itu bisa tawar-tawar. Tapi biasanya tetap harga patokannya sekarang emisi saham dengan menukarkan aktiva selain kas. Jadi gampang, sama aja, tinggal masuknya bukan kas. Biasanya di aktiva tetap dibeli sama tanah kan. Sebagai contoh, PTX menukarkan 10.000 lembar saham biasa nominal 3.000 sahamnya katanya dengan bangunan dan tanah. Jadi tinggal dibagi itu. Gak bisa. Jadi di debatnya bukan kas tapi gedung sama tanah. Sekarang piutang pesanan saham 1 April pemegang saham memesan 1.000 lembar saham biasa dengan nominal segitu dengan kurs segitu, berarti berapa harga jualnya? 3.000, kursnya 110. Jadi harga jualnya berapa? Perlu tarik ya? 1% dari 3.000 berapa? 300 berarti 3.300 kan. Terus pembayarannya tanggal 1 Desember cuma 50%. Berarti ada apa? Kita punya apa berarti? Kalau yang dibayar cuma 50%. Utang. Utang. Penyatatnya kayak gini ya. Modalnya segini. Ini 1 April. 1 April belum dibayar sama sekali, masih an. Jadi makanya langsung masuk piutang. Modalnya segini kan ada agio karena jualnya 110 tadi. Terus pada 1 Desember itu piutangnya dibayar, tapi cuman 50%-nya dari 3.300 kan 1.650. Jadi kas sama piutangnya berkurang. Terus ini ketika dia sudah 90, ketika sudah ada yang dibayar itu bisa langsung dicatat sebagai modal. Kalau di sini kan cuma modal saham biasa pesanan, jadi masih dipesan karena kita belum catatnya sebagai modal saham biasa karena mereka belum bayar. Tapi ketika mereka sudah bayar nih, modal saham biasa pesanannya keluar karena akun normalnya kredit, kalau keluar jadi di debit kan. Di sini baru dicatat modal saham biasa, langsung dicatat 3 juta. Jadi sebenarnya tergantung perusahaan sih, maksudnya mau mencatatnya sesuai dengan yang dibayar sama pembeli atau langsung ketika sudah dibayar kita bisa nyatat semua. Jadi tergantung perusahaan maunya kayak gimana. Kalau di sini langsung dicatat semua. Kan 3 juta kan modal sahamnya. Itu berarti pencatatannya ada dua macam, maksudnya awal bulan sama akhir bulan. Itu apa langsung digabung? Ini kan April. 1 April kan. Terus ini 1 April kan pada saat pembelian, maksudnya belum dibayar. Terus itu yang 31 Desember. Yang Desember 1 Desember. Ya 1 Desember akhir bulan. Itu pasnya bukan 1 Desember awal bulan. 1 Desember awal bulan bukan. Ya maksudnya itu tempat tutup buku atau gimana? Belum tutup buku ini. Belum. Kan setiap tutup buku itu 31 Desember. Jadi ini belum tutup buku. Jadi ya tetap di tengah jalan.
karena mereka bayar ya udah dicatat aja, nggak perlu penyesuaian kan. Kalau 31 Desember baru, tapi ini kayak nggak perlu penyesuaian karena sudah langsung tinggal ada piutang sama utang apa tinggal dibayar itu aja. Cash basis. Enggak juga, ini kan berdasarkan transaksi. Kalau cash basis berarti kan ini nggak dicatat kan. Kalau cash basis nggak ada pencatatan, soalnya nggak ada kas masuk atau kas keluar. Tetap kita nyatetnya pakai accrual ya. Cash basis itu jarang banget dipakai. Jadi semua metode pencatatan pakai accrual nanti tiap ada transaksi. Sekarang nyari nilai buku. Nilai buku jumlah modal sendiri dibagi saham beredar. Ya, organisasi. Saham beredar itu saham yang dijual. Iya, biaya organisasi, pengeluaran-pengeluaran yang terjadi di dalam usaha mendirikan suatu perseroan seperti ini. Ingat ya, jadi kita nyatet perusahaan jasa, perusahaan dagang beda. Nanti ada lagi perusahaan manufaktur, itu beda lagi. Tapi basicnya sama, kayak misalnya laporan laba rugi tetap pendapatan sama beban. Cuman kalau kemarin di perusahaan dagang kan ada prosesnya, cari HPP dulu, cari penjualan bersih dulu, pembelian bersih itu. Kalau jasa kan gampang, tinggal setiap kali pendapatan dicatat, ada beban dikurangi, udah itu aja. Jadi bedanya cuma itu, cuman dasar mencatatnya sama. Neraca pun juga tetap aktifanya apa, pasifanya apa sama. Iya. Cadangan penghapusan piutang itu terjadi gini. Misalnya perusahaan kan ada orang lain utang ke kita punya piutang kan berarti. Nah, ada kalanya orang itu nggak bisa bayar piutangnya. Nah, itu kita cadangin, maksudnya pada nantinya ya udah intinya ya udah nanti kita ikhlasin lah kalau misalnya kasarannya sih seperti itu gitu loh. Kan kita dari laba itu kita cadangin sekian. Itu beda. Itu bisa buat untuk kalau misalnya ada kerugian kayak gitu nggak bisa. Laba ditahan itu nggak ada hubungannya sama itu sebenarnya, sama piutang beda. Jadi kalau laba ditahan itu murni untuk nanti kita ngoperasiin periode berikutnya. Nggak bisa dimasukin. Jadi cadangan piutang itu buat nantinya bakalan mengurangi piutang. Makanya kenapa kan dikurung kan gitu. Jadi intinya kita tuh ngisiin sekian, kita ekspektasiin bahwa orang ini nggak bakal bisa bayar utangnya gitu loh. Makanya ada namanya cadangan piutang. Maksudnya di sini dikurangin. Nyatetnya di kredit kayak yang kemarin. Ada kan soal modul 6 kayaknya. Modul 6 kemarin kayaknya aja deh waktu menilai kembali, ya toh. Cadangan piutangnya sekian. Ya. Pokoknya cadangan piutang itu nanti mengurangi piutang. Ini cuma begini biaya-biayanya. Biaya itunya di mana? Aku normalnya. Biaya kredit. Kita apa kredit? Jadi nyatetnya gini ya, biaya pada kas. Amortisasi biaya. Amortisasi itu nggak apa. Amortisasi itu sama depresiasi sama. Depresiasi sama, cuman beda penyusutan, cuman beda namanya aja. Istilahnya lain. Beda, tapi sama nih kayak penyusutan gitu. Apa? Lain perusahaan bisa menggunakan istilah lain gitu. Sebenarnya enggak. Bisa penyusutan atau siapa yang waktu itu tanya Mbak ya? Bisa penyusutan, bisa depresiasi itu sama. Cuman kalau kan kadang tuh ada kayak yang pencatatan untuk makhluk hidup, penyusutan kayak hewan atau nabati itu ada, itu namanya beda lagi. Nggak boleh pakai depresiasi sama penyusutan apa ya? Aku lupa namanya. Aduh, saya lupa, nanti deh tak cariin dulu ya. Itu ada beda lagi namanya. Itu nggak boleh pakai depresiasi sama penyusutan. Ada bahasa hewan. Kayak gini nih kan juga nggak, biaya itu kan nggak real, makanya pakai amortisasi. Sama kayak depresiasi Mbak, amortisasi. Oke. Nah, sekarang saham treasury. Apa lagi itu? Ayo. Kira-kira apa?